Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keutamaan memuliakan saudara muslim dan ancaman bagi yang menghinanya. Pada bab ini saya ingin menyampaikan perkara penting yang harus diperhatikan, yaitu agar betul-betul mengikuti tata tertib dalam menyampaikan agama. Di dalam dakwah, jika kita kurang berhati-hati sedikit saja, di samping menghasilkan manfaat juga menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu hendaknya berhati-hati dari segala segi. Banyak orang yang terlalu bersemangat dalam menyampaikan agama sehingga tidak memperdulikan harga diri sesama muslim. Padahal harga diri seorang muslim sangat tinggi. Perhatikanlah sabda baginda Nabi SAW yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, artinya kurang lebihnya, barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah SWT menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lain dari At-Targhib. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa menutup aib saudara muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah SWT akan membuka aibnya, sehingga Allah SWT mempermalukannya di dalam rumahnya sendiri karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Masih banyak hadis yang semana dengan hadis di atas. Oleh karena itu hendaknya selalu menutup aib saudaranya, dan yang lebih penting lagi menjaga harga diri saudaranya tersebut. Siapa tidak membela saudara muslimnya ketika harga dirinya dijatuhkan, maka Allah SWT tidak akan memperdulikannya ketika ia sangat memerlukan bantuannya. Dan Nabi SAW bersabda, yang artinya riba yang paling buruk ialah menjatuhkan harga diri seorang muslim. Banyak riwayat yang menyatakan ancaman keras karena menjatuhkan harga diri seorang muslim. Oleh karena itu para dai dalam mencegah kemungkaran jangan sampai membuka aib saudaranya muslim sehingga menjatuhkan harga dirinya. Cara menyampaikan nasihat yang benar adalah menasihati manusia secara tertutup untuk kesalahan yang dilakukan secara tertutup, dan menasihati secara terbuka untuk kesalahan yang dilakukan secara terbuka. Dalam usaha mencegah kemungkaran hendaknya kita tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menutupi aib. Kalau tidak, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tetapi justru kita akan mendapatkan dosa. Agar tidak berakibat buruk, kita harus menyampaikan nasihat-nasihat itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik, sehingga orang yang melakukan kesalahan tidak merasa malu. Lebih jelasnya sesuai dengan perintah Allah SWT, kita tetap harus tegas memperingatkan orang yang bersalah, tetapi jangan sekali-kali mengabaikan sopan santun dan adab yang baik. Termasuk adab dalam menyampaikan adalah lemah lembut. Pernah seseorang memberi nasihat dengan kasar kepada Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, maka ia berkata, yang artinya berlemah lembutlah dengan berkata, dalam berkata, karena Allah SWT mengutus orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepada orang yang lebih buruk dariku, yaitu Fir'aun. Tetapi Allah SWT berfirman kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kamu kepadanya dengan lemah lembut. Quran surat Toha 44. Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, izinkanlah aku berzina. Mendengar perkataan itu marahlah para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi beliau bersabda kepada pemuda itu, kemarilah, apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan ibumu? Ia menjawab, aku korbankan diriku untukmu. Tentu aku tidak ingin. Baginda Nabi SAW bersabda, yang artinya orang-orang pun tidak suka ibunya dizinai. Apakah kamu ingin jika seseorang berzina dengan anak perempuanmu? Ia menjawab, aku korbankan diriku untukmu. Tentu aku tidak ingin. Beliau bersabda, yang artinya orang-orang pun tidak ingin anak perempuannya dizinai. Demikianlah baginda Nabi SAW menanyakan hal yang sama mengenai saudara perempuannya, bibinya, sepupunya dan sebagainya. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas dada pemuda itu dan berdoa, ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosanya dan lindungilah ia dari zina.
Perawi hadis ini mengatakan bahwa setelah kejahatan tersebut tidak ada perbuatan yang lebih dibenci pemuda itu daripada zina. Kesimpulannya, para dai hendaknya selalu berdoa, bersopan santun, menasihati secara halus, rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri suka jika diperlakukan demikian. Alhamdulillah, telah dengarkan pentingnya daripada menjaga memuliakan saudara muslim. Mudah-mudahan Allah SWT beri kemudahan kita untuk amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.